Ardi kan ini lulusan D3 dari Sekolah Vokasi IPB ya. Menurut Ardi, lanjut S1 atau D3 langsung bekerja? Tuh, di dalam kampus. Jadi ketika bekerja itu kita dituntut untuk bisa berkreativitas, untuk problem solving, critical thinking gitu. Jadi hard skill, soft skill itu kita harus punya bekalnya di diri kita masing-masing agar pada saat perusahaan membutuhkan hard skill kita punya. Pada saat perusahaan membutuhkan soft skill kita juga punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, selamat bergabung di sesi podcast edisi Bimbingan dan Konseling The Series ya, dengan tema College Life versus Career Life. Nah, bersama saya di sini Firman Muhammad Basar, dosen dari Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Nah, kita beruntung sekali nih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya dari salah satu alumni Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi angkatan 52, yaitu Muhammad Ardi. Selamat datang Ardi. Selamat datang, Pak. Ardi, apa kabar tadi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Nah, ini kita lagi ada di sesi podcastnya nih dari edisi Bimbingan dan Konseling The Series nih, dengan tema alumni sharing ya, tentang college life versus career life. Nah, kan dengar-dengar nih Ardi sudah bekerja nih ya. Betul. Sekarang kalau saya boleh tahu nih, kehidupan pekerjaan yang sekarang itu bisa diceritakan nggak sekarang kesibukan Ardi itu seperti apa? Kesibukan sekarang sih saya bekerja di salah satu perusahaan minuman, tepatnya di Otsuka. Posisi saya sebagai quality assurance, tepatnya di section in process control. Jadi sekarang saya sedang terlibat ke dalam tim untuk launching produk baru. Saya sedang bersama departemen-departemen yang lain sedang menggarap proyek tersebut. Di PT Onitsuka ya, Otsuka ya, di PT Otsuka ya, produk minuman lah ya. Minuman. Saya dengar-dengar sebelum di PT Otsuka itu Ardi bekerja di PT Nestle ya. Betul. Sebagai quality assurance juga, cuma di posisi saya di lapangan, mengontrol proses produksi di lapangan. Gitu ya. Jadi bidangnya tidak jauh beda lah ya. Betul. Di perusahaan yang sebelumnya dengan perusahaan yang sekarang digeluti ya, bidangnya seperti itu. Gimana, nyaman nggak kira-kira pekerjaannya dengan pengalaman Ardi kuliah lah? Pekerjaan sekarang nyaman, alhamdulillah. Sabtu Minggu bisa libur gitu. Kebetulan kalau misalkan di weekend kalau ada pekerjaan baru masuk gitu. Pekerjaan sekarang sih sesuai dengan bidang keilmuan saya gitu, dari manajemen industri jasa makanan dan gizi. Kebetulan sekarang di bidang makanan juga. Alhamdulillah sih pekerjaan saya yang sekarang nyaman, bisa ada waktu luang di weekend gitu. Terus terang sih ilmu yang didapat cukup bermanfaat bagi pekerjaan sekarang. Oh gitu ya. Berarti lumayan sejalan lah ya. Dulunya di manajemen industri jasa makanan dan gizi, sekarang di produk minuman, ya kan? Seperti itu. Oke, Ardi lulus kemarin tahun berapa, Di? 2018. 2018. Kerja pertama kali di tahun? Di tahun 2019. Jadi agak ada waktu 7 bulan, saya kosong 7 bulan dulu. Karena saya tuh dulu kerja tuh termasuk yang pilih-pilih. Yang pilih-pilih. Jadi kalau saya dulu pas waktu kuliah tuh kan kita dari manajemen industri jasa makanan dan gizi.
bisa masuk ke beberapa bidang lah. Ada yang di industri jasa makanan kayak misalkan fast food kayak gitu. Terus ada yang di hotel. Terus saya lebih milih di industri karena saya memilih di industri karena ada beberapa faktor lah yang saya memilih bidang tersebut gitu. Oke, sobat vokasi tadi Mas Ardi ini 7 bulan kosong katanya, ya kan? Pilih-pilih karena pilih-pilih. Pilih-pilihnya tuh kenapa sih, Di? Pilih-pilihnya? Jadi kan saya dulu sempat interview pertama di industri jasa makanan tuh saya pernah dulu. Saya sempat udah masuk, udah offering gitu. Cuma ada persyaratan di mana saya harus ijazah saya harus ditahan selama 2 tahun gitu. Kalau misalkan saya dari 2 tahun tersebut tidak keluar, jadi saya harus bayar penalti gitu. Terus juga di Sabtu Minggu itu, di hari weekend itu, kalau industri jasa makanan itu kan lagi rame-ramenya ya. Jadi gak bisa libur gitu, harus masuk terus gitu. Jadi liburnya tuh harus di weekdays gitu. Kedua, kenapa saya gak memilih ada di kitchen ya, di perhotelan gitu kan, di industri jasa makanan juga, itu karena sama, kalau misalkan di Sabtu Minggu di weekend itu kita gak bisa libur. Terus kalau misalkan waktu kita overtime itu, kalau di hotel atau industri jasa makanan tuh masuknya loyalitas gitu. Kalau misalkan di industri kita lebih 1 jam, lebih 2 jam itu masuknya ke overtime, hitungannya ke overtime juga gitu. Jadi bisa libur weekend juga, Sabtu Minggu gitu. Itu sih. Iya. Lebih. Oh gitu, jadi sobat vokasi, 7 bulan itu berarti Mas Ardi ini pilih-pilih dengan yang mungkin sesuai dengan hati nurani ya, sesuai dengan bidang pekerjaannya ya, seperti itu. Jadi biar nanti juga pada menjalani pekerjaan itu enjoy, Iya, betul ya, betul. tidak ada beban seperti itu sobat vokasi ya, seperti itu. Ardi kan ini lulusan D3 dari Sekolah Vokasi IPB ya. Saya tanya nih, Di, menurut Ardi lanjut S1 atau D3 langsung bekerja? Sebetulnya sih itu tergantung dari pribadi masing-masingnya ya. Kalau misalkan keadaan masing-masingnya. Kalau misalkan saya kebetulan dari D3 tuh langsung bekerja gitu. Karena waktu itu keadaan saya finansial keluarga itu, ada kakak yang masih kuliah, ada adik-adik yang masih sekolah gitu. Jadi untuk biaya untuk meneruskan 2 atau 3 tahun ke depan ke jenjang S1 sih, dari finansial keluarga tidak ada gitu. Jadi saya memilih untuk bekerja karena dari D3 juga bisa bersaing gitu. Pengalaman saya seperti itu setelah interview ke berbagai perusahaan. Jadi gak selalu yang S1 yang diterima untuk di posisi tersebut gitu. Jadi tergantung dari kembali ke diri kitanya sendiri, bagaimana kita mempromosikan diri kita untuk menjual skills kita ke user atau ke si interviewer itu sendiri gitu. Jadi dari D3 itu juga gak selalu seperti yang saya katakan tadi, jadi gak selalu D3 itu di bawah S1 gitu. Jadi bisa kok kita tuh dari D3 untuk bersaing dengan yang S1 seperti itu. Ya, sobat vokasi, tadi kita sudah mendengar ya. D3 langsung bekerja. Jadi D3 ini mampu bersaing dengan S1 ya, tergantung dari diri kita sendiri bagaimana kita mempromosikan skill kita ke hadapan user atau ke industri-industri yang akan kita lamar di pekerjaannya, seperti itu. Ardi, hard skill atau soft skill? Sebetulnya dua-duanya penting sih, Pak. Sebetulnya yang pertama itu saya lebih condong ke soft skill sih. Karena dari soft skill itu, misalkan selama di kampus itu sih soft skill itu bisa didapat dari
berorganisasi gitu. Yang kita gak dapat di dalam kampus itu, yang harus kita didapatkan di luar kampus itu soft skill gitu. Bagaimana kita memecahkan suatu masalah, bagaimana kita problem solving gitu, critical thinking, itu yang gak kita dapat di di hard skill di dalam kampus gitu. Di dalam kampus. Jadi ketika bekerja itu kita dituntut untuk bisa berkreativitas, untuk problem solving, critical thinking gitu. Jadi saya lebih condong ke soft skill sih. Bukan berarti hard skill itu tidak penting ya. Hard skill itu juga berguna buat dasar di mana kita bekerja pada suatu bidang yang kita tekuni. Ya, sobat vokasi. Jadi hard skill, soft skill itu kita harus punya bekalnya di diri kita masing-masing agar pada saat perusahaan membutuhkan hard skill kita punya. Pada saat perusahaan membutuhkan soft skill kita juga punya. Nah, seperti itu ya. Ardi, dulu kenapa sih pilih D3? Kenapa nggak langsung S1 gitu? Dulu saya pilih D3 karena saya dari SMK, kebetulan dari SMK ya. Saya SMK dulu jurusannya tuh teknologi pengolahan hasil pertanian gitu. Jadi dari SMK itu lebih condong ke vokasi, ke praktikum ya, ke praktikum. Jadi saya bisa meneruskan apa yang udah saya bangun gitu dari SMK, sehingga sejalan gitu dengan yang bidang yang telah saya geluti dari SMK gitu. Kebetulan kan di sini juga jurusan saya di manajemen industri jasa makanan dan gizi. Langsung jadi sejalur dari SMK ke D3 gitu. Oh gitu. Jadi itu alasan kenapa Ardi pilih D3 ya, kenapa nggak S1. Oke. Nah, Ardi, biasanya nih teori yang kita dapatkan dengan praktek yang kita lakukan di lapangan itu biasanya berbeda. Nah, saya pengen tahu nih, apakah teori dan praktek itu sejalan dengan pekerjaan Ardi atau tidak? Bagaimana menurut Ardi? Jadi kita kalau misalkan udah masuk industri atau di pekerjaan ya, jadi semua perusahaan itu punya standar dan kultur yang berbeda-beda gitu. Jadi setiap kita ke perusahaan tuh kita misalkan masuk ke suatu perusahaan, udah itu resign atau masuk lagi. Nah, di situ kita akan adaptasi lagi, akan belajar karena punya standar dan kultur yang berbeda-beda gitu. Jadi itu tadi yang kita butuhkan adalah di mana kita kemampuan beradaptasi, mengatasi suatu masalah, berpikir kritis. Jadi itu akan sangat dibutuhkan di pekerjaan gitu. Jadi sewaktu di kampus itu kita harus mengembangkan diri kita dengan hal yang positif gitu. Entah itu berorganisasi. Kebanyakan sih perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang aktif berorganisasi selama kuliahnya gitu. Ada beberapa kualifikasi atau kebanyakan kualifikasi itu persyaratannya itu mampu pengalaman berorganisasi gitu. Karena apa? Orang yang berorganisasi itu udah terlatih di mana dia harus mengambil keputusan, di mana dia harus berkomunikasi dengan pihak-pihak dari luar gitu, eksternal internal. Jadi yang berorganisasi itu berorganisasi itu orangnya itu mampu untuk cepat beradaptasi gitu. Oke, nah itu tadi sobat vokasi. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih ya dari saudara Ardi ini tentang karir life-nya ya, karir life-nya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, college life nih. Kan tadi kan tema kita kan college life versus karir life. Nah, dulu ingat nggak Ardi pada saat di kampus ya, di Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi ini, apa sih yang Ardi dapat dari college life itu? Dulu waktu saya kuliah, karena di Prodi MI JMG ini, di Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi ini, kuliahnya kita cukup padat ya.
dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore, belum malamnya nugas. Yang saya dapatkan kultur di kampus yang saya dapatkan itu ke bawah sampai sekarang di pekerjaan gitu. Eh, Sekarang pekerjaan saya dari pagi saya bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam gitu. Jadi kita udah bisa menanamkan kultur kita di kampus yang asalnya kita sibuk nugas, kita sibuk kuliah, terbawa sampai kita di pekerjaan gitu. Jadi pas di pekerjaan nanti tidak kaget gitu. Karena saya kebetulan di pabrik di plant ya, di factory. Jadi kalau misalkan ada trial atau misalkan pengembangan suatu produk itu kita bisa lebih dari 12 jam bahkan 16 jam gitu, kadang nggak pulang gitu sehari 2 hari gitu buat gimana kita menemukan jalan keluar di suatu masalah ketika kita misalkan ada problem di proses produksi misalkan gitu. Jadi yang kuliah kita sibuk, yang sibuk nugas itu nanti sama bekerja juga bakal seperti itu gitu. Gimana kita ketahanan fisik, pikiran gitu. Di sana juga pekerjaan nanti akan seperti itu. Makanya kalau misalkan kita di MIJM kita udah terlatih gitu. Dimana harus ngatur waktu buat istirahat gitu. Kadang tidur 2 jam, 1 jam. Itu udah biasa jadinya gitu. Iya, nah itu sobat vokasi ya. Jadi dari prodi manajemen industri jasa makanan dan gizi ini Ardi mendapatkan disiplin yang tinggi mungkin ya, tanggung jawab yang besar ya, yang nantinya akan dipakai di dunia pekerjaan yang Ardi geluti ya, betul ya. Berarti kalau saya tanya lagi, ada atau tidak dampak dari kehidupan kampus ke dalam kehidupan pekerjaan, berarti ada ya? Ada, tentu. Jadi kalau misalkan kita biasa kan di sini disiplin. Kalau misalkan dulu pas saya kuliah itu, kalau misalkan telat itu udah gak boleh masuk gitu. Sama di pekerjaan pun sekarang kebetulan karena standarnya dia Jepang kan sangat disiplin ya. Seperti itu sama. Jadi kita gak boleh telat. Terus juga sama pakai seragam juga di sana. Pakai seragam juga gitu. Terus juga dari tadi gimana mengatur waktunya, kesibukan membagi waktu antara kuliah. Kalau misalkan dulu kuliah, organisasi sama istirahat tuh harus benar-benar kita atur agar waktunya agar tidak tabrakan gitu. Oh gitu, iya. Oke, sobat vokasi tadi jadi dulu itu di prodi manajemen industri jasa makanan dan gizi mungkin tidak boleh telat ya. Semua juga sama sih ya, tidak boleh telat seperti itu, yang disiplinnya tinggi, tanggung jawabnya besar ya kan. Bekerja dalam tim ya kan, memecahkan suatu masalah, dan itu semua dibawa ke dunia kerja yang Ardi geluti sekarang ya, betul ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya, Ardi, dulu kan Ardi itu di prodi manajemen industri jasa makanan dan gizi, PKL-nya itu di rumah sakit dan di hotel. Tuh. Ya. Kenapa Ardi tidak mengambil di salah satu tempat PKL di mana Ardi menggeluti itu, tetapi Ardi malah mengambil di industri pangan ya yang lebih besar gitu, di pabrik seperti itu? Jadi dulu pas saya kuliah semester di tahun kedua itu saya udah ada planning gitu. Kalau misalkan lanjut bakal kemana sih, kalau misalkan pengen lanjut kuliah mau ke kampus mana sih gitu. Terus juga kalau misalkan bekerja saya mau ngambil bidang apa sih. Di situ juga saya ada beberapa pertimbangan kenapa tidak di rumah sakit, karena saya kurang serak aja gitu, kurang serak untuk tiap hari ketemu orang sakit gitu, untuk untuk berada di lingkungan rumah sakit kan tiap hari ada yang meninggal gitu. Saya kurang serak aja gitu di situ.
karena tempatnya orang-orang yang berduka lah, tempat sedih lah gitu. Terus kenapa nggak di hotel? Karena di hotel itu dulu saya tuh PKL tuh kalau jam kerja kan 8 jam ya. Kita sering extend sampai beresnya aja gitu 10 jam. Terus itu juga kalau misalkan di weekend gitu, gak bisa libur. Nah, juga karena beberapa pertimbangan itu, ya saya memilih di industri karena saya ingin improve ilmu saya di bidang pangan, di bidang kimia gitu, untuk mengaplikasikan di bidang itu, karena di sana juga ada beberapa alumni dari PB juga gitu. Kita bisa sharing, bisa belajar lebih dalam lagi ke gimana sih suatu industri makanan atau suatu industri minuman tuh, misalkan dari awal si produk material datang sampai produk bisa dijual itu bagaimana sih, saya lebih tertarik ke situ. Oke Sobat Vokasi, tadi kita sudah mendengarkan ya tema alumni sharing tentang college life versus career life dari Saudara Muhammad Ardi ini. Nah, ini yang terakhir nih ya Mas Ardi. Boleh nggak Ardi kasih pesan-pesan untuk mahasiswa untuk prodi manajemen industri jasa makanan dan gizi, pesan-pesan bagaimana di kehidupan kampus, terus nantinya yang akan dibawa ke dunia kerja. Kasih motivasi sedikit lah. Oke. Yang pertama sih kita harus punya tujuan dulu. Tujuan kuliah itu mau apa sih? Tujuan kuliah kita itu untuk apa gitu? Mau buat apa? Kalau saya dulu tujuan saya kuliah itu dulu untuk mencari lingkungan. Kenapa saya memilih IPB? Karena IPB itu adalah suatu kampus yang besar, yang semua dari seluruh Indonesia tuh ada gitu. Jadi kita di situ bakal ketemu sama orang-orang hebat, sama dosen-dosen yang hebat gitu. Jadi kalau misalkan mata kuliah itu semua kampus mungkin hampir sama lah. Cuma bedanya nanti kita akan dapat lingkungannya kalau di suatu kampus itu. Jadi pertama kita harus mencari lingkungan yang benar-benar support kita buat berkembang. Terus cari orang-orang yang bisa bimbing kita atau mentor untuk bikin kita juga berkembang. Jangan yang ya udah kuliah santai-santai aja gitu, nongkrong aja, ya udah kuliah nilai saya IPK saya yang penting IPK saya gede gitu. Sebetulnya nggak gitu kalau buat saya ya. Kalau buat saya tuh gimana kuliah ini menjadi membentuk pola pikir saya untuk lebih berkembang gitu. Jadi kedua masuk organisasi gitu, entah itu organisasi apapun gitu, karena nanti di bidang nanti masuk dunia kerja akan sangat berpengaruh gitu. Seperti yang saya tadi bilang, hampir semua perusahaan pengen orang yang berorganisasi, karena orang-orang yang berorganisasi itu juga secara emosional resilience tuh dia dari mentalnya itu juga udah terbentuk, dimana dari nanti pressure di pekerjaan gitu, gimana dengan atasan atau dengan rekan kerja, nanti di situ juga akan terlatih gimana menghadapi suatu masalah gitu. Yang ketiga, kalau saya dulu menghabiskan dulu ada jatah buat tidak masuk ya. Jatah yang tidak masuk itu boleh kita ambil, menurut saya boleh kita ambil asal dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Misalkan kita nih sibuk berorganisasi sama kuliah kita dari Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore gitu. Kita bisa manfaatkan jatah tidak masuk kuliah kita itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kayak misalkan
berorganisasi gitu. Kita bisa manfaatkan itu. Yang penting ilmu yang kita dapat tuh gak ketinggalan gitu. Terus juga dulu saya tuh selalu memanfaatkan waktu tersebut untuk part time gitu. Misalkan nih, saya masih ada misalkan ada satu lagi, ada ngambil satu jam, misalkan 1 jam di mana satu hari saya gak boleh, masih ada jatah saya buat tidak masuk untuk part time karena dulu kondisi finansial yang kurang dari cukup lah gitu. Jadi saya bisa ngambil itu ngambil waktu tersebut untuk part time. Jadi karena dari Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, jadinya ada beberapa mata kuliah yang mempelajari tentang jasa makanan, bagaimana servis di suatu restoran atau suatu hotel gitu. Nah, kita juga dari situ bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Karena karena finansial mungkin kalau misalkan mahasiswa kan banyak kebutuhannya gitu. Kita bisa juga mencari uang tambahan untuk biaya kita kuliah dengan memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat di kampus gitu. Iya, oke, terima kasih Ardi sudah menjawab semua pertanyaan saya ini tadi ya. Baik, sobat vokasi ya, tadi kita sudah sharing dengan alumni dari Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Tadi kesimpulannya yaitu college life versus career life. Nah, ini itu memberikan dampak ya, ternyata ya, kehidupan di kampus memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan di dunia pekerjaan ya. Jadi yang kita dapatkan di kehidupan kampus yaitu disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, bekerja dalam tim ya, mengerjakan tugas, kerja kelompok dan sebagainya, itu akan menjadi bekal yang sangat berharga di dunia pekerjaan. Nah, seperti itu. Hard skill dan soft skill juga terbentuk pada saat di tempat kuliah seperti itu ya, di sekolah vokasi IPB ini ya. Dari Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB. Nah, mungkin cukup sekian Sobat Vokasi dari sesi podcast dengan judul Bimbingan dan Konseling The Series ini. Temanya tadi sudah college life versus career life. Oke deh, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Ardi yang sudah memberikan atau meluangkan waktunya mengisi podcast ini. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses terus di dunia pekerjaannya. Amin, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.